Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Indonesia sudah aman untuk menerima kunjungan wisatawan. Pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto mengatakan bahwa jumlah dosis vaksin yang sudah disuntikan di Indonesia cukup baik, menempati peringkat keempat dari negara-negara yang bukan produsen vaksin. Persoalannya adalah data tadi tidak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya karena tidak dikompar atau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Maka pertanyaannya, betulkah pemerintah ingin mengambil resiko membuka pintu untuk wisatawan asing pada saat di luar sana begitu banyak varian baru dari virus COVID-19? Hai guys, ketemu lagi kita ya. Ini sudah hari Jumat tanggal 9 April 2021. Jadi ini udah weekend lagi ya. Waktu cepet banget ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol ya di sesi lunch break ini dengan ngomongin tentang apa ya, pariwisata ya. Rasanya nih setahun terakhir nih gue hampir nggak pernah kemana-mana, apalagi ke destinasi wisata yang ada di luar Jakarta. Ya kayak gue udah jadi pria rumahan dan tempat wisata favorit gue adalah kamar gue sendiri. Sehingga aktivitas rekreasinya adalah tentu rebahan ya, sambil ngeliatin atau ngepoin status orang lain ya di gadget gua. Mungkin beberapa di antara lu juga sama ya. Nah ini kita tahu bahwa sektor pariwisata ini merupakan salah satu tulang punggung perekonomian kita. Jadi kalau kita ingin ekonomi kita bangkit kembali, memang nampaknya sektor ini harus dibangunin lagi nih ya. Karena selama ini kan kayak tertidur lah ya, tertidur gara-gara COVID-19. Terkait dengan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa Indonesia sudah siap untuk menerima para wisatawan. Bahkan dia juga berkunjung ya ke beberapa destinasi wisata untuk membuktikan sendiri kesiapan itu. Karena memang seeing is believing ya. Dan di beberapa tempat Sandiaga Uno mengatakan kita sudah ready ya untuk menyambut wisatawan tadi, terutama adalah wisatawan Nusantara dan juga tentunya beberapa saat nanti adalah juga wisatawan dari mancanegara. Nah, guys, yang menarik ya waktu gua baca berita terkait dengan ini, Sandiaga Uno mengatakan bahwa negara itu harus hadir dan tegas ya dan kita sudah siap. Nah, nggak tahu ya, gue akhir-akhir ini agak skeptis ya kalau ada pejabat pemerintah gitu ya, pejabat publik itu ngomong ya, karena seringkali sloganistis dan agak-agak bombastis ya. Gue tuh nggak ngelihat ya data yang disebut siap itu kayak apa ya. Seperti apa yang dikatakan aman gitu ya. Apalagi kemudian Sandiaga juga mengaitkan dengan terorisme. Ya gue juga bingung ya. Karena dia bilang kita siap menghadapi itu gitu. Ini kenapa urusan COVID ya disambungin satu napas gitu dengan urusan terorisme. Ya tapi sudahlah ya. Jadi katanya kita siap. Nah kemudian ya gue juga melihat ada satu berita lain ya, di mana Pak Airlangga Hartarto, Menteri Perekonomian kita yang juga adalah Ketua KPCPEN ya, bagi lu yang lupa, KPCPEN ini adalah Komite Penanggulangan COVID dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional ya. Dari namanya udah tahu ya, kelihatan banget bahwa pemerintah ini mencoba mencari keseimbangan antara penanganan COVID dengan pemulihan ekonomi. Nah, menurut Pak Airlangga Hartarto, Indonesia ini cukup punya prestasi lah dalam konteks penyuntikan vaksin. Jadi kalau dilihat dari negara-negara yang bukan produsen vaksin ya, Indonesia ini berada di peringkat keempat ya di dalam dosis vaksin yang sudah disuntikan. Kita sudah menyuntikan sekitar 1,3 juta dosis vaksin, baik suntikan pertama maupun suntikan kedua. Sedangkan kalau dilihat secara keseluruhan ya Indonesia ini berada di peringkat ke-8. Maksudnya keseluruhan itu kalau memperhitungkan juga negara-negara produsen vaksin. Nah cuma nggak tahu ya gue merasa datanya kok agak
kurang berbicara begitu. Kenapa? Nggak diberikan persentase nih, 1,3 juta vaksin itu dari berapa juta penduduk. Ya kan? Bener nggak? Ya harusnya kan kita bicara persentase ya, bukan jumlah dosis vaksin yang sudah diberikan. Nah kalau penduduknya banyak ya kayak kita nih ya 270 juta dibandingin dengan penduduk yang sedikit ya, kan hitungannya gini ya. Konon ya untuk membentuk herd immunity ya kita butuh memvaksin 70% kira-kira dari rakyat Indonesia. Itu berarti sekitar 182 juta ya. Kalau dia harus disuntik 2 kali berarti adalah 364 juta dosis. Lu bayangin aja ya. Jadi untuk herd immunity kita butuh 364 juta dosis. Yang sudah disuntikan sekitar 1,3 juta. Nah berapa persen itu? Lu hitung ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu kecil banget ya. Nah ini yang gua kadang-kadang kesel ya. Pejabat pemerintah tuh kalau ngomong datanya sih nggak bohong ya gitu ya. Cuma ya disampaikan dengan cara sedemikian rupa sehingga ada hal-hal yang disembunyikan. Gue jadi inget ya, waktu itu gue pernah ngajar statistik ya beberapa semester di kampus. Gue juga ngajar metode penelitian. Nah itu ada satu kredo ya, yang dikenal banget tuh oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik. Kredonya mengatakan begini, statistics never lies, people lies with statistics. Ya, bahkan sampai ada buku yang judulnya persis banget ya, How to Lies with Statistics. Itu contohnya, ya contohnya ya. Nah guys, ini ada satu data juga ya. Sebenarnya seperti apa sih perbandingannya ya dari jumlah total dosis yang disuntikan tadi dari vaksin COVID-19. Ya kalau kita lihat ini datanya cukup fair karena dia bicara per 100 orang ya. Amerika Serikat ya, ini ada di peringkat pertama karena dosis per 100 orangnya sudah 50 ya berarti sudah 50%. Kemudian China itu 9,9, India 6,0, Inggris 55,4. Kemudian tadi berarti bukan Amerika yang paling tinggi ya tapi adalah Inggris ya. Kemudian Brasil ini 10,3 dan Turki 20,1 ya. Jadi kalau kita lihat tadi Amerika Serikat total dosisnya sudah 167.187.795 dosis. Jauh banget ya sama kita. Nah jadi sorry ya, gue harus bilang sama Pak Erlangga Hartarto kayaknya angka itu mesti dikoreksi deh ya. Nah tapi gue ingin lihat lebih global ya, gue kaitkan dengan statement Pak Sandiaga Uno tadi. Gue ngerasa nih pemerintah ini lagi memainkan satu agenda ya. Agendanya adalah untuk membangun persepsi publik bahwa memang kita siap untuk menerima wisatawan. Kalau kita udah benar-benar siap dan aman, buat gue sih nggak apa-apa ya. Senang banget lah ya. Ya satu, gue bisa jalan-jalan lagi ya. Dan yang lebih besar lagi nih kepentingan nasional untuk menyelamatkan ekonomi. Ya gue senang banget kalau memang aman gitu loh. Tapi kalau kita lihat yang lalu-lalu ya kebijakan yang gak jelas, gak sinkron dan kadang-kadang sorry ya agak-agak manipulatif ya. Gue jadi mikir ini kenapa. Jadi gue khawatir nih memang ya Pak Sandiaga udah di set ngomong apa, nanti Pak Erlangga ngomong apa supaya kelihatan saling mensupport gitu ya. Padahal tadi datanya gak bunyi sebenarnya ya. Nah pada saat yang hampir bersamaan ya Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang juga adalah wakil Pak Erlangga di KPCPEN mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini kita sudah bisa menerima wisatawan asing dari beberapa negara tertentu dengan destinasi tertentu ya. Dia mengatakan salah satunya adalah Batam ya, Kepulauan Riau gitu ya. Dan ini khusus wisatawan dari Singapura. Jadi kita akan bikin semacam kesepakatan bubble travel. Bubble travel itu reciprocal ya. Jadi kita berkunjung ke sana, orang sana berkunjung ke tempat kita. Nah, kemudian Pak Luhut juga mengatakan bisa jadi kebijakan bubble travel ini juga dikembangkan untuk juga ke Bali, kira-kira begitu. Walaupun Pak Luhut mengatakan ada beberapa persyaratan ya. Satu adalah COVID-nya ini sudah terkendali. Jadi kita hanya menerima wisatawan dari negara-negara yang COVID-nya sudah bisa dikendalikan dan juga penyuntikan vaksinnya itu sudah cukup banyak.
Ya pertanyaannya, Indonesianya terkendali nggak? Kan gitu ya. Dan satu lagi syarat yang disampaikan Pak Luhut Binsar Panjaitan, tentu saja kebijakannya harus reciprocal ya. Artinya kalau kita membuka pintu untuk wisatawan dari satu negara tertentu, negara itu juga harus membuka pintu bagi kunjungan orang-orang kita ke sana. Nah guys, ini yang gue bilang tadi ya, kayaknya udah di set jadi satu jadi satu orkestra. Nah pertanyaannya adalah, benarkah sudah aman nih bagi kita untuk membuka pintu bagi wisatawan-wisatawan asing? Ini kan pertanyaan yang paling penting ya. Karena kita tahu ya, kita ini harus akui aja deh ya, nggak usah lagi disembunyi-sembunyikan ya. Salah satu penyebab dari kacau balaunya ini ya, penyebaran COVID jadi tidak terkendali adalah karena sebelum-sebelumnya kita ceroboh ya. Kita terlambat menutup pintu bagi masuknya orang-orang asing. Ya baru terakhir-terakhir kan, ditutup pun masih banyak ya. Ya orang-orang dari negara tertentu, TKA yang ternyata masuk. Iya sih, lu baca kan berita-beritanya di koran. Ya lu tau lah negara mana kan, begitu. Satu negara yang paling banyak ngutangin kita. Mungkin kita nggak enak kali ya karena terima banyak utangan, jadi nolak warganya ke sini atau juga mungkin pemerintah jadi sungkan. Lah, bro, pertanyaan tadi, apakah benar sudah aman buat kita untuk menerima wisatawan asing? Nah, ternyata nggak aman-aman banget ya. Ya, para epidemiolog ya itu mengatakan ada satu bahaya yang mengintai, yaitu apa? Virus ini sudah bermutasi kan, betul ya. Di luar sana itu banyak banget varian-varian baru yang kita nggak tahu apakah bisa ditangkal cukup efektif dengan vaksin yang ada saat ini gitu. Ya, bahkan 1-2 ya dari varian baru itu sudah masuk ke Indonesia dan sudah mulai menyebar. Nah tentu saja ketika kita membuka pintu kita untuk para wisatawan asing, kemungkinan masuknya varian-varian baru tadi menjadi semakin besar. Ya pertanyaannya adalah apa nih antisipasi yang bisa kita lakukan? Ya, para epidemiolog itu memberikan perbandingan. Ya misalnya dengan Thailand. Thailand ini negara tetangga kita, satu negara yang juga mengandalkan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomiannya. Nah secara umum ya, kemampuan Thailand dalam mengendalikan COVID-19 itu lebih baik dari kita ya. Jadi sudah lebih advance lah. Tapi mereka tetap hati-hati ya. Thailand itu mempersilahkan wisatawan asing untuk masuk tapi dengan sangat-sangat selektif. Yang mereka perbolehkan masuk adalah wisatawan asing yang berencana tinggal dalam jangka waktu panjang. Let's say 30 hari. Kebayang ya, 1 bulan itu ya. Nah itu 14 harinya harus karantina gitu loh. Jadi wisatawan masuk, karantina dulu, aman, baru boleh jalan-jalan gitu. Nah ini yang dipersilahkan oleh mereka. Jadi memang relatively aman. Nah guys, jadi poin gua ingin meng-highlight adalah begini. Selama kebijakan pemerintah tidak clear ya, maksa nih pengennya imbangin antara pengendalian COVID-19 dengan ekonomi, dan pemerintah tidak mau sacrifice di situ dalam artian mensupport ekonomi masyarakat dalam kondisi tadi ya, misalnya pembatasan kegiatan masyarakat ya, atau dulu PSBB gitu ya. Ini nggak disupport tapi terus mencoba untuk ya kalau istilah gua cheating ya gitu ya. Coba-coba deh, kayaknya bisa deh dua-duanya gitu. Yang gua khawatir adalah nanti kita bulet terus nih ya, nggak kelar-kelar. Iya sih ya, gua nggak menafikan data bahwa saat ini angka penularan kita mulai turun ya, mulai bagus nih ya. Ya tapi belum benar-benar pelandaian loh ya, ini sudah mulai turun betul. Ya nampaknya kemarin kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu mulai terasa efek positifnya. Tapi maksud gua jangan buru-buru kita euforia. Kita bebas dari COVID, belum. Masih jauh banget ya, tadi gua liatin angka vaksinasi kita tuh masih sangat-sangat rendah ya. Jadi gue ingin bilang sama pemerintah sekali lagi, please ya. Buatlah kebijakan yang benar-benar data driven ya, sampaikan dengan clear kepada masyarakat, jangan memberikan angin surga, jangan ada yang ditutup-tutupi karena ini persoalan nyawa manusia ya. Dan jangan menjilat ludah sendiri ya, karena Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi ya, salus populi suprema lex. Nah, sekarang buktikan. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.